Baiklah, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin mengajak Anda untuk lebih berhati-hati bagi Anda yang ditawari ya P-network ya. Ditengarai banyak sekali pencurian data di sini. Kalau di Vietnam itu sudah ada yang melaporkan ya, sebanyak 17 GB data itu ditengarai sudah dicuri oleh pihak ketiga yang memanfaatkan P-network dengan meminta KYC ya, know your customer. Itulah hati-hatinya. Kemudian dari zipred.com ya, akhir-akhir ini telah banyak sekali ya tautan rujukan spam ajakan itu untuk bergabung dengan proyek cryptocurrency baru ya yang disebut P-network ya. Dan kemudian setelah dicek di situs resmi mereka dan menginstal P-network application pada Android emulator untuk mengujinya. Nah, menurut pernyataan dari P-network sendiri, P adalah mata uang digital baru, di mana aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk mengakses dan menumbuhkan kepemilikan P-nya itu lewat handphone ya. Dan kemudian mereka mengatakan akan terdistribusi secara adil, ramah lingkungan dan mengkonsumsi daya baterai minimal. Pada tahun 2020, P-network ini dengan promosi yang cukup gencar itu memiliki sekitar 3,5 juta pelopor yang terlibat di dalam penambangan aplikasi via seluler ya. Dan kemudian namun ditemukan beberapa hal lain ya. Situs web P-network ini menurut laporan dari website ini adalah cukup mencurigakan. Pada kesan pertama, situs web jaringan P itu terlihat dirancang dengan buruk dan berisi beberapa informasi teknis yang tidak akurat ya. Mereka mengklaim bahwa jaringan P itu adalah mata uang digital yang pertama yang dapat ditambang di ponsel, dan itu tidak benar. Beberapa proyek kripto legit yang lebih lama seperti Aplex atau OPX dan Electroneum atau ETN itu juga menggunakan aplikasi seluler untuk menambang kripto, jadi sebenarnya bukan yang pertama. Terus kemudian pada saat Anda melihat perusahaan dan startup cryptocurrency digital, para ahli itu merekomendasikan agar Anda mengonfirmasi bahwa mereka didukung oleh blockchain. Nah, Prime XBT sekarang yang berarti mereka melacak data transaksi yang terperinci. Dalam kasus ini, di situs P-network tidak bersih tautan penjelajah blockchain yang berfungsi, dan tidak ada pengumuman project, tidak ada kertas putih teknis atau white paper, dan tidak ada tautan ke halaman GitHub. Jadi pernyataan seperti lebih baik dari Bitcoin dan Bitcoin ini adalah hal-hal slogan yang diulang-ulang, merupakan metode penipuan klasik untuk orang-orang yang gampang tergiur ya. Terus kemudian aplikasi seluler P-network ini juga mencurigakan ya. Di Google Play ini memiliki banyak ulasan palsu dan semua ditulis oleh pengguna yang hanya melakukannya untuk mengirim spam ke tautan rujukan mereka. Terus kemudian aplikasi ini walaupun diberi peringkat 4,9 bintang ya, dan telah memiliki lebih dari 1 juta pemasangan aktif dan 43.000 ulasan, namun ditengarai itu adalah palsu. Orang-orang ingin mencari referral ya. Dan yang wajib Anda waspadai adalah aplikasi ini membutuhkan begitu banyak izin. Tidak seperti aplikasi kripto lainnya, aplikasi P-network versi Android itu membutuhkan banyak izin. Memasang aplikasi P-network di ponsel Anda akan memungkinkan aplikasi pertama itu untuk mengakses ID perangkat dan informasi panggilan. Kedua, penyimpanan dan foto di media ya, di galeri Anda ya. Jadi bisa membaca isi penyimpanan USB Anda atau menghapus konten penyimpanan USB Anda. Kemudian 3, itu bisa mengakses, membaca status dan identitas ponsel. Kemudian 4, bisa membaca kontak Anda, dan kemudian bisa juga membaca informasi koneksi WiFi ya. Terus proxy 4G, proxy seluler ya. Kemudian lainnya itu menerima data dari internet, terus bisa dijalankan pada startup, terus mencegah perangkat untuk tidur, terus bisa mengambil alih aplikasi lain ya. Nah, inilah hal-hal yang wajib Anda waspadai ya di antara P-network.
Jadi setelah Anda menginstal aplikasi, Anda tidak akan dapat menggunakannya tanpa kode undangan yang valid. Ini adalah contoh langsung dari skema piramida proyek penipuan umpan klik yang merupakan aplikasi sosial viral untuk memikat orang dengan janji untung biar bisa merekrut lebih banyak anggota sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan pertambangan mereka. Saat Anda memiliki aplikasi ini, Anda akan menambang pada tingkat 0,25 pi per jam. Namun kemudian Anda perlu mengundang banyak teman untuk meningkatkan daya penambangan atau hash rate Anda, sehingga semakin banyak orang yang mendaftar menggunakan kode afiliasi, semakin banyak kekuatan pertambangan yang akan Anda dapatkan. Kemudian Anda juga harus mengaktifkan penambangan ini setiap 24 jam. Cukup tidak produktif dan tidak nyaman menurut saya, meskipun Anda mendapatkan pengingat notifikasi untuk mengaktifkan penambang. Setelah diuji 24 jam, kita dapat mengatakan aplikasi ini ternyata drop salingnya ya. Itulah hal-hal yang perlu Anda perhatikan pada saat Anda bersukaria dengan bergabung di Pi Network ya. Bahkan di salah satu forum pengguna Quora itu mengklaim kehilangan dana setelah menggunakan aplikasi, yaitu Midas Tricon itu telah mengklaim pada Quora memposting bahwa dia kehilangan sejumlah dana dari akun perbankannya setelah menginstal dan menggunakan Pi Network aplikasi. Kesimpulannya, Pi Network adalah proyek penipuan skema piramida dan tidak ada hubungannya dengan penambangan kripto. Anda harus menghindarinya. Saya ulang, Pi Network adalah proyek penipuan skema piramida dan tidak ada hubungannya dengan penambangan kripto. Anda harus menghindarinya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.